Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowanun Faizah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi, yaitu makalah tentang mutasi dan sindromnya adalah trikotilomania. Mutasi pada gen dapat mengarah pada korban alel baru dan menjadi dasar bagi kelompok pendukung evolusi mengenai variasi-variasi baru pada spesies. Singkatnya, mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam mutasi urutan nukleotida perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Sedangkan individu yang mengalami perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi disebut mutan. Trikotilomania adalah gangguan mental yang diindikasikan dengan dorongan tidak tertahankan untuk menarik rambut yang terdapat di kepala, alis mata, ataupun rambut pada area lain pada tubuh. Gangguan ini pada umumnya dialami oleh remaja dan dewasa muda serta lebih banyak dialami oleh wanita daripada pria. Penderita trikotilomania bisa saja menyadari dan secara sengaja menarik rambutnya. Tetapi terdapat juga penderita yang tidak menyadari perilaku tersebut dan hanya secara otomatis menarik rambutnya. Penyebab sindrom ini yaitu riwayat keluarga, jadi bisa diturunkan dari keluarga, jadi gen gitu ya. Terus penyebab yang kedua itu usia. Penderita biasanya remaja awal yang berada pada kisaran umur 10 sampai 13 tahun. Terus penyebab yang ketiga itu stres dan rasa cemas. Nah, biasanya kalau misal orang stres itu rambutnya suka rontok dan lain sebagainya. Kalau misal kita lagi pubertas, tiba-tiba rambut kita rontok juga bisa dipengaruhi oleh saat pubertas. Yang kelima, adanya ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak. Berarti ada yang nggak beres di zat-zat kimia yang di otaknya. Terus yang keenam, adanya abnormalitas pada jalur-jalur otak yang berhubungan dengan regulasi emosi, pergerakan, pembentukan kebiasaan, dan kontrol impuls. Yang C, klasifikasi sindrom trikotilomania. Nama lainnya trikotilosis. Gangguan mencabut rambut, pencabutan rambut kompulsif. Nama sindrom trikotilomania itu dibuat oleh Francois Halopeu pada tahun 1889 dari bahasa Yunani. Cara pengobatan dari sindrom trikotilomania itu adalah meremas stress ball atau benda sejenis. Jadi kayak semacam untuk menghilangkan rasa stres itu. Kalau misalnya sekarang itu apa sih yang ini yang si jahat ya? Meremas stress ball atau benda sejenis. Jadi kalau misalnya kita ketahui sekarang mah jadi kayak sejenis squishy gitulah ya, kan bisa meredakan emosi atau stres seperti itu. Terus yang kedua itu mengucapkan atau meneriakkan suatu kalimat atau secara berulang. Yang ketiga, mandi atau berendam dengan suasana yang menenangkan. Rutin berolahraga, memotong rambut menjadi pendek, memainkan alat yang dapat mengalihkan kegelisahan. Nah, pencegahan dari trikotilomania ini adalah berperilaku positif, tidak memendam perasaan atau pendapat, mempelajari metode relaksasi seperti yoga dan lain sebagainya, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, poin ini juga sangat penting untuk pencegahan trikotilomania. Mencukupi waktu tidur dan beristirahat, jangan mengandalkan alkohol atau obat-obat untuk meredakan stres. Biasanya kalau misal orang-orang buat meredakan stres itu kan biasanya dengan obat-obat yang bisa menyebabkan ketergantungan, jadi hindari hal-hal tersebut. Terus diagnosis trikotilomania ini sebenarnya dokter dan ahli kesehatan mental lainnya biasanya melakukan diagnosis berdasarkan kriteria, terus evaluasi dan wawancara. Nah, bab 3-nya itu adalah penutup, kesimpulan.
Jadi mencabut rambut pertama kali disebutkan oleh Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Pertama kali dijelaskan dalam literatur modern pada tahun 1885 dan istilah trikotilomania diciptakan oleh dokter kulit Prancis yang tadi sudah disebutkan, yang Francois Henri Halpel. Pengidap trikotilomania tidak hanya mencabut rambut di kepala tapi juga di bagian tubuh lain seperti alis, bulu mata. Jadi kalau misalnya orang yang tanpa sadar sering mencabuti bulu mata atau alis selain rambut, itu juga itu juga salah satu pengidap trikotilomania. Padahal dalam kasus yang parah, trikotilomania tidak hanya menyebabkan kerusakan rambut, juga membuat pengidapnya sulit bersosialisasi. Yang sarannya, maka dari itu kita sebagai makhluk organisme jangan terlalu memikirkan hal-hal keras yang dapat memicu kerontokan rambut hingga membuat stres. Biasakan hidup sehat dan teratur, dan hindari penyebab-penyebab penyakit sindrom trikotilomania yang sudah dipaparkan tersebut. Semoga kita selalu menjaga kesehatan dan imun kita untuk sekarang dan esok hari. Untuk Mama ada yang mau ditanyakan? Ini teh kalau misalnya tadi kamu jelasin, Mama pengen nanya nih. Biasanya nih kalau misalkan yang ibu-ibu yang habis ngelahirin juga kan rontok tuh rambutnya. Penyakit itu bukan? Iya. Coba dijawab ya. Jadi kan kalau misalnya yang habis melahirkan itu termasuk dalam penyebab adanya trikotilomania, juga karena yang tadi sudah dijelaskan, penyebab adanya trikotilomania adalah perubahan tingkat hormon ya. Terus stres dan rasa cemas juga mungkin juga karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab trikotilomania adalah perubahan tingkat hormon. Dan biasanya kalau misalnya ibu-ibu yang habis melahirkan itu stres dan cemas gitu ya. Jadi kalau misalnya habis melahirkan itu kan biasanya capek, terus kurang istirahat gitu. Jadi mungkin kebawa rasa cemas gitu, stres, dan itu juga pasti mah ada perubahan yang pasti ada perubahan hormon gitu. Seperti itu. Jadi bisa jadi ya kalau misalnya habis ibu-ibu yang habis melahirkan rambutnya yang biasanya suka rontok ya, seperti itu kurang lebihnya. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.